Ya, 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan tentunya selamat sore jelang petang untuk smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah baik ya. Ini tidak terasa seminggu lagi ya, maksudnya udah sepekan lagi ya kita berjumpa lagi tentunya di Smart FM di program Smart Community. Dan untuk teman-teman dimanapun Anda berada ya yang mendengarkan tentunya kita di 101, baik itu di atas mobil ya, kemudian di rumah atau mungkin yang terhubung dengan Smart TV ya. Kita berjumpa lagi ya. Selamat datang di program Smart Community dan tentunya bersama saya RD Sam. Dan seperti biasa, tapi kalau sore-sore kayak gini ini enak banget ya makan cemilan-cemilan, gorengan, mungkin ubi gitu, ubi goreng sih. Jadi ingat di kampung ya, di desa-desa enak banget tuh ya. Ini bakalan ada mungkin hubungannya ya dengan yang saya omongin tadi, yang istilahnya makanan-makanan tradisional ya. Mungkin ini ada hubungannya, pasti ada ya, karena ada hubungannya dengan pemberdayaan, mungkin hasil-hasil tani, pergerakan sosial, keagamaan dan sebagainya. Dan oke, saya tidak sendiri di sini, kita punya tamu ya yang merupakan salah satu komunitas dari banyaknya komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah sekitar Makassar ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja kenalan bersama komunitas bergerak bersama Desa Kale Mandale. Dan tentunya untuk temanya yakni peran pemuda dalam perspektif sosial, keagamaan dan kemasyarakatan di desa. Oke, baik, selamat sore. Bapak Kanda Dinda, boleh dipakai mic-nya, boleh? Oke, kompakan dong ya. Oke. Gimana, selamat sore, gimana kabarnya? Sore. Alhamdulillah baik. Ini wajahnya ceria-ceria ya smart listeners ya. Jadi yang bisa lihat secara visual ini bapak-bapak, kanda-kanda, dinda-dinda ya hadir di sini, masya Allah. Baik, tadi saya sempat menyebutkan bahwa komunitasnya kita ini adalah komunitas bergerak bersama Desa Kale Mandale ya. Ini otomatis udah memang dari Desa Kale Mandale sini udah ada tulisannya dan sebutannya kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke sana, tentunya smart listeners yang ada di rumah ya, mungkin beberapa dari pendengar atau penonton mungkin mengenali ya, mungkin kayak pernah dengar namanya dan pernah lihat ini siapa ya. Oke, mungkin boleh diperkenalkan diri, namanya siapa ya, kemudian sudah berapa lama di dalam desa, di komunitas ini, dan tentunya posisinya atau perannya sebagai apa di komunitas ini. Jadi nama, kemudian peran, dan sudah berapa lama bergabung di komunitas ini. Kita mulai dari sini mungkin kali ya, baju putih. Oke, boleh. Udah tahu cluenya kan? Oke, kalau misalnya tidak sanggup boleh menyerang, katakan. Enggak. Oke, silakan ke kamera, silakan. Oke, nama saya Maisar Rahman. Biasa dipanggil Denru. Siapa? Denru. Iya. Denrurung. Iya. Apa itu? Denrurung ya. Tebak-tebak berhadiah. Denrurung. Oke. Iya. Jadi kalau di komunitas saya sebagai termasuk pencetus juga. Oke. Founder ya, salah satu. Kemudian lamanya ya sejak terbentuknya sampai sekarang. Oke. Ya, saya bersama dengan teman-teman itu sudah bergabung dan berkegiatan untuk setiap program kerja yang kita laksanakan. Oke. Iya. Atau jangan-jangan memang bahkan sebelum komunitas ini tercetus udah biasa bareng-bareng. Iya. Iya. Sejak dulu sampai sekarang kami kami sering bersama. Mungkin sejak ABG kali ya. Betul sekali. Oke. Iya ya. Iya. Oke. Jadi Pak Maisar, Denru. Oh, Denrurung. Oke, selamat datang Denrurung ya Pak Maisar di studio kita di program Smart Community. Oke, silakan. Udah tahu cluenya? Baik, oke, 30 detik dari sekarang. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ruslan Abdul Ghani, biasa dipanggil Ghani juga. Bisa Ruslan. Oke. Ini ada keluarga dengan Karengki yuk. Masya Allah. Oke, boleh dilanjutkan.
Posisi sebagai sekretaris di komunitas. Sekretaris. Kalau boleh tahu sudah berapa lama membersamai komunitas ini? Sebelum terdirinya komunitas sudah lama bergabung karena mereka senior kami di kampung. Oke. Jadi kemudian untuk terbentuknya Pak Ketua bisa menjelaskan. Oke, jadi Ruslan ya. Iya, Oke, Ruslan. selamat datang Ruslan ya di program Smart Community. Selanjutnya, oke, Ya. tahan nafas. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya YDM, Apa itu? Yusrin Dem Parintah. Masya Allah. Biasa dipanggil Begitu indah namanya ya. Maparintah luar biasa biasa. dipanggil makan, biasa juga dipanggil rekreasi. Oh, Ya, sama keluarga. Ya. Betul. Jadi Jadi panggilannya siapa? Yus, Oh. bisa juga Mapa. Biasa orang panggil Mapa, Dem Mapa. Ya. Demapa ya. Oke, Demapa. Jadi Thank you. saya sedikit untuk komunitas ini sebenarnya sudah lama kita rintis ya dari tahun lalu tahun 2024, tapi untuk terbentuknya sendiri itu pada Januari, tepatnya tanggal 13 Januari 2025. Itu secara Oh, baru banget ya. baru. Ini dekat-dekat dengan 11 Januari dong. Ya. Tahu aja nyambung ya. Itu. Jadi kurang lebih ya 4 bulanan kita berkegiatan di komunitas dan alhamdulillah sudah banyak kegiatan kita sudah laksanakan, mulai dari kegiatan keagamaan, kemanusiaan dan juga sosial gitu. Oke, baik, keep dulu ya. Siap. Deng Yus, Deng Mapa. Dan Bapak Oke, ya. selanjutnya Posisi di komunitas sebagai ketua. Ya, dipercayakan ketua. sebagai ketua. Entah apakah saya paling tertua atau bagaimana, saya tidak tahu nih. Ya, terima Oke, kasih. selamat datang ya, Ya. Deng Mapa ya. Selanjutnya yang dekat-dekat dengan 11 Januari. Oke, boleh sudah tahu klunya ya. Oke. Oke, boleh hajar. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir. Pak dengan sering dipanggil Denran. Denrani. Iya. Denrani. Iya. Dendra. Denma, Denrang. Ah. Iya. Posisi saya di komunitas ini sebagai bendahara. Iya. Bendahara nih. Oke. Tapi Nanti hilang bendahara- nolnya saya. Iya. Bendahara tapi tidak pernah bergaul ya, Pak. Selalu habis dana. Oke. Iya, terima kasih. Sudah berapa lama membersamai komunitas ini? Kalau berbicara masalah membersamai, kami ini termasuk saya adalah pencetus komunitas ini. Oke. Iya. Para founder ya, Iya. begitu ya. Oke, pencetus. Oke. Baik, terima kasih. terima kasih. Deng siapa tadi? Dendra. Iya. Dendra nih. Iya. Oke, selanjutnya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat sore wabarakatuh. untuk para sobat listener di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. Untuk Ada nama kependekannya? panggungnya itu Idris Sorera. Iya, siapa? Idris Sorera. Idris Sorera. Lebih dikenal dengan Idris Sorera. Oh, masya Allah. Ada Pak Dengannya juga nggak? Di sore. Oh, di sore. Iya. Oke. Cuma lebih dikenal dengan Sorera, Idris Sorera. Sorera. Iya. Unik-unik ya. Oke, boleh tahu posisinya dia udah berapa lama? Oh, posisi saya di komunitas ini sebagai anggota, cuma kadang-kadang teman-teman ini menjadikan saya sebagai penasehat. Ya, penasehat terkait dengan program apa yang akan kita lakukan, itu mereka selalu tanya. Iya, seperti itu. Kemudian sebenarnya komunitas ini sudah lama kami ingin bentuk. Iya, sudah lama sebenarnya, karena kami sudah sering bersama seperti yang tadi digambarkan dari teman-teman bahwasanya kami sudah dari kecil bersama. Biasanya kami cuma duduk-duduk saja, ayo makan, ayo kita kumpul-kumpul, daripada kita ngumpul biasa saja, tidak ada kurang manfaatnya, cuma sudah makan pulang, mending kita kumpul-kumpulnya tapi Produktif. kumpulnya produktif. Aha, Ya, benar. betul. Sehingga ini salah satu bagian dari latar belakang terbentuknya komunitas ini. Oke, jadi memang proses perjalanannya menuju sebuah ide
dan kemudian eksekusi itu cukup panjang ya. Cukup panjang. Semoga dengan terbentuknya ini bisa betul-betul jauh lebih panjang daripada proses kemudian terbentuknya itu tadi ya. Itu harapan Oke, kami. amin. Jadi deng sore Sore ram begitu ya, sore ya. Deng sore ya. Sore Ram. Oke, Den Sore ya, selamat datang Den Iya, Sore ya selamat, di terima kasih, Smart terima Community. kasih. Baik, kita ke pertanyaan yang sangat umum ya, tapi ini boleh jadi rebutan ya. Ini kayak cerdas cermat. Oke, pertanyaannya adalah boleh nggak sih dijelasin sebetulnya komunitas ini dicetuskan ya? Mungkin bisa ditebalin lagi penjelasan yang tadi ya, ditegaskan lagi dikembangkan lagi ya, seperti itu sebenar-benarnya gitu ya. Komunitas ini hadir karena sebab apa? Apakah ada visi misi tertentu atau seperti apa? Mungkin kita bisa dari ketua dulu ya. Sepakat ya? Oke, silakan Pak Ketua. Demepa. Aduh, Demepa. Silakan Pak Ya, Ketua. terima kasih. Jadi saya sedikit Banyak-banyak juga. Oh ya. Yes. Tadi saya kira sudah tadi disinggung sedikit oleh Des Sore tentang sedikit tentang latar belakang terbentuknya. Jadi sebenarnya kami berkaca pada bagaimana kondisi, karena kita berbicara skala desa. Kondisi di desa kami itu khususnya pemuda itu belakangan ini ya mungkin karena faktor X atau mungkin kemajuan zaman yang serba canggih sekarang. Ya. Sehingga kami melihat ada sedikit kemunduran tentang bagaimana nilai-nilai kepemudaan, peran-peran kepemudaan di desa kami yang agak sedikit tergerus mungkin karena zaman atau mungkin karena hal-hal lain. Sehingga kami termotivasi bagaimana kalau kita bentuk sebuah wadah atau tepatnya komunitas untuk supaya ada wadah bagi para pemuda ya untuk mencoba kembali bagaimana memunculkan peran-peran kepemudaan yang pernah ada di desa kami. Ya, karena kami berkaca pada periode-periode kami waktu masih muda-muda, sebelum mengenal namanya menikah. Itu alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan kepemudaan, bahkan bisa dikatakan di desa kami itu menjadi barometer keaktifan kepemudaan di sekecamatan Bajing seperti itu. Itu wow, itu ditandai sempat kemarin kita juga cetuskan tentang pembentukan Karang Taruna itu juga di periode kami, dan sekarang pun itu juga sedikit terkikis. Jadi ini mungkin momen lewat komunitas ini kita mencoba berikhtiar bagaimana peran-peran kepemudaan di desa itu bisa kembali, bisa eksis, tentunya di beberapa kegiatan seperti keagamaan, sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Jadi berarti benang merahnya bisa ditarik bahwa komunitas ini lahir berangkat dari sebuah keresahan atau kegelisahan. Betul, melihat fenomena sekarang bahwa sudah banyak sekali anak muda yang apatis atau cuek bebek ya terhadap perkembangan di sekitarnya. Seperti itu. Padahal mereka sebetulnya bisa jadi garda terdepan gitu ya. Bisa menjadi agent of change. Tapi boro-boro ya mengurus boro-boro mengurus yang jauh-jauh, yang dekat pun tidak diurus. Mungkin kebanyakan lebih terdistraksi dengan mungkin main gadget aja ya. Jadi semuanya sangat fokus dengan di dunia digital, tapi berakibat ke individualisme. Walaupun ini ada di desa ya. Seperti itu. Memang peran teknologi itu memang sudah selayaknya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk hal-hal yang baik seperti itu. Baik. Benang merahnya di situ. Jadi berangkat dari sebuah kegelisahan. Nah, terima kasih Pak Ketua. Saya pengen ke pojok dulu. Iya, terima kasih. Iya. Apa sih big why-nya gitu? Alasan terbesar gitu. Kenapa kemudian kitanya Den Sore ya, Den Sore itu sangat terpanggil gitu. Kan bisa aja ya Den Sore ini cuek gitu ya. Apa yang bisa dilihat di situ kan? Yang dipikirkan Den Sore itu mungkin dipikirkan juga oleh tetangga-tetangganya, tapi itu tidak bertindak misalnya. Apa yang kemudian menjadikan kita untuk bertindak dan bersatu dengan teman-teman yang lain membentuk ini? Terima kasih. Kalau berbicara tentang hal itu, saya rasa tidak jauh-jauh dengan pendapat dari yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwasanya
alasan terkuat kami untuk kemudian boleh mewakili pribadi dulu, boleh? Ya, boleh, Silakan. Iya, alasan terkuat saya bahwasanya pemuda itu di desa kami itu banyak yang potensial, banyak yang potensial. Tetapi mereka potensi yang dimiliki itu tidak dikembangkan untuk kegiatan sosial. Mungkin mereka ada kepintaran khusus yang dimiliki, secara personal ada, akan tetapi mereka tidak mampu mengimplementasikan kemampuan mereka. Misalnya seperti apa nih Pak? Ya, misalnya seperti kemampuan mereka untuk berceramah, tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat mungkin, atau teman-teman komunitas yang mewadahi mereka, teman-teman yang punya bakat, sehingga kemudian kami berinisiasi bahwasannya, ayo, bagaimana kalau kita bentuk perkumpulan dari awalnya di situ, perkumpulan supaya teman-teman itu bisa semuanya aktif, ya, bisa semua aktif, bisa terlibat semua dengan potensi yang mereka miliki. Jadi pada dasarnya itu. Berarti komunitas ini peruntukannya itu sangat umum, sangat general ya. Iya, general. Artinya dia bisa masuk ke skala-skala apa aja ya, ke ruang lingkup apa saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Deng, saya selalu lupa di Dengnya. Dendra nih, Dendra ya. Dendra. Oke. Dendra. Nah, kalau Dendra secara pribadi alasannya gitu, kemudian hatinya terketuk gitu, sebab apa? Padahal mungkin orang-orang yang seperti kita ini banyak yang bahkan berpikiran ke situ, tapi sayang sekali tidak dieksekusi. Apa yang menjadi alasan pribadi? Jadi yang melatar belakangi saya bisa bergabung di sini adalah awalnya coba-coba. Ya, bukan coba-coba. Saya melihat bagaimana pemuda yang ada di Desa Kalimandale itu tidak ada yang mewadahi. Baik itu dari segi skill maupun potensi-potensi yang lain ada di pemuda tersebut. Apakah Dendra ini selama ini melihat kebingungan anak-anak Kalimandale sebelum ini dibentuk? Kalau saya pribadi Pak, saya kan di Kalimandale itu ada 5 dusun. Oke. Termasuk dusun saya jadikan contoh. Banyak sekali di situ pemuda atau remaja. Ini nih pemuda ya. Iya, iya, termasuk itu Pak. Yang dimana tidak ada wadah untuk menyalurkan sebuah iya, idenya tidak ada. Jadi iya, gitu. Jadi makanya saya bergabung di komunitas ini untuk memfasilitasi. Iya. Berarti memang terlihat ya bahwa mereka ada sinyal bahwa mereka bingung. Ini mau ngapain? Karena polanya masih seperti itu, cuma main gadget aja, nongkrong di Sis Kamling aja, ngobrol-ngobrol aja, hitung dede gitu ya, kendaraan yang lalu lalang kayak gitu ya. Cuma mencet-mencet HP. Oke. Jadi contoh yang apakah sudah ada kegiatan atau contoh yang disiapkan atau mungkin sudah dilakukan untuk mereka? Misalnya sebut saja satu, misalnya contohnya kayak apa? Contohnya Pak, satu kita sudah laksanakan dengan di masjid, ya, termasuk perlombaan yang kita lakukan kemarin. Itu kita berikan wadah di situ, bagaimana pemuda dengan remaja bisa aktif dari segi keagamaan. Itu salah satu contoh. Iya. Dan banyak lagi yang lain. Oke, ditahan dulu di sini. Kita buat penasaran dulu yang ada di rumah. Oke, kita ke pemuda yang sebenarnya. Iya, sih ke pemuda yang sebenarnya. Oke. Nah, ini kan paling bungsu ya di antara sini. Atau jangan-jangan mungkin di antara semuanya enggak? Ada yang lebih muda lagi? Oke, saya bungsunya. Anggap ini yang di sini yang paling muda. Nah, kenapa mau bergaul dengan kakak-kakak ini dan kenapa alasannya masuk ke sini? Ya, yang melatar belakangnya saya bergabung di sini. Sebelumnya apa yang disampaikan kakanda sebelumnya memang benar, bahwasanya ada keresahan-keresahan dan memang itu yang terjadi di masyarakat, khususnya kami dari pemuda. Dan ketika saya tidak bergabung di sini, mungkin saja saya terseret oleh
Ombak. Ombak kehancuran pergaulan. Iya. Oke. Untungnya saya diselamatkan oleh Kakanda. Jadi Wadah dikasih ini. pelampung gitu ya. Masya Allah. Tapi vibes-nya gimana? Suasananya ketika gabung sama bapak-bapak gimana? Oke, gimana rasanya? Kan biasanya bergaul sama yang seusia atau di Rasanya bawahnya. itu ya tambah dewasa. Tambah dewasa kayak gitu ya. Jadi memang alasannya adalah memang mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi memang yang paling terpenting adalah siapa namanya Yusran ya. Ruslan. Iya. Tapi yang paling terpenting adalah Ruslan terpilih karena tidak semua tuh pemuda terpilih untuk menjadi bagian daripada penggerak ya pemuda tadi seperti itu. Dan tentunya Ruslan sudah menjadi role model untuk pemuda-pemuda yang lain dan semoga nanti perekrutan ini lebih gampang karena sudah ada pemuda-pemuda seperti ini. Oke. Baik. Kita lagi selanjutnya. Oke. Ini mukanya kayak nggak asing ya. Mirip ya sama teman saya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Pak Deng siapa lagi? Den Rurung ya. Den Rurung. Kalau Den Rurung adakah alasan lain atau sama aja atau gimana? Ya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain bahwa memang awal kami membentuk komunitas ini karena memang ada keresahan di Gelisah ya. kegelisahan di kalangan pemuda di desa kami itu memang saat ini mereka sangat jauh dari hal-hal yang bersifat sosial keagamaan. Akhirnya Misalnya fenomena yang bisa dilihat secara langsung di masyarakat di kalangan yang bahwa kami ini juga miris sekali adalah keaktifan mereka itu di masjid. Ya, yang di zaman kami itu kami yang sebagai pelopor utama kegiatan-kegiatan kemasjidan, kegiatan-kegiatan sosial, dan itu sudah tidak ada, sudah hilang. Makanya melihat fenomena itu, kami dengan teman-teman yang lain ini mencoba berusaha membentuk komunitas. Semoga dengan adanya komunitas ini peran pemuda yang semula hilang akan bisa muncul kembali. Iya. Nah, kalau misalnya pemuda ini akan dikumpulkan, tapi kemudian ini berangkat dari sebuah keresahan, kira-kira bentuk bentuk yang istilahnya yang masih kurang ideal dilihat di lapangan atau di desa Kalimandal ini untuk pemuda-pemuda, apakah mereka hanya selama ini sebelum ini tercipta, apakah mereka hanya nongkrong-nongkrong tidak jelas, begadang tidak jelas, atau mungkin mereka menyibukkan diri, mengupgrade diri, membangun value, tapi sebetulnya tidak ada dampaknya untuk warga, tapi value-nya untuk mereka dia aja gitu ya. Jadi ada yang tambah banyak uangnya penghasilan karena bekerja dan polanya cuma pergi kerja ke rumah atau misalnya kuliah hanya untuk memikirkan diri sendiri, menaikkan value kemudian sukses tapi tidak berdampak. Apakah ada hal-hal seperti itu ya, di terjadi yang kita itulah yang saat ini terjadi di kalangan para pemuda karena mereka lebih menyibukkan diri dengan itu tadi. Gadgetnya mereka, gamenya mereka, sampai untuk kegiatan-kegiatan yang arahnya ke sosial, keagamaan itu sudah tidak ada. Sehingga berangkat dari itu, nilai sosial yang sebelumnya ada itu yang pada saat zamannya kami muda itu, gotong royong, itu sudah kayaknya lambat laun sudah mulai kayak misalnya kerja rumah, kerja gorong-gorong itu kan maksudnya gotong royong ya seperti itu. Itu sudah mulai memudar nih. Oke. Kalau misalnya ini mungkin sedikit tapi masih ada hubungannya tapi sedikit bahasanya kita berbicara mengenai anak-anak muda yang produktif. Apakah ada ditemui sehingga itu membuat resah di lapangan bahwa ada anak-anak muda yang istilahnya merokok tapi belum sesuai dengan usianya atau seperti apa? Adakah seperti itu? Kalau di lingkungan kami itu sudah ada. Iya. Berarti ini PR juga. Iya, ini menjadi PR bagi kami. Semoga dengan wadah ini itu bisa memberikan pemahaman bahwa hal yang positif itu banyak
bukan hanya hal-hal seperti itu. Betul. Iya. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kami kepada komunitas ini itu bisa memberikan pemahaman kepada pemuda yang lain yang mungkin selama ini jauh dari hal-hal yang baik, itu bisa terpanggil untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Contohnya juga kayak di kampung-kampung itu sangat identik ketika ada orang pesta, pasti pemudanya itu sangat cepat bergerak untuk nonton hiburan ya. Misalnya organ tunggal ya seperti itu ya. Orkes ya, elektron ya seperti itu ya. Mungkin pasti mereka pasti mereka gas ya. Kemudian menghibur diri ke sini. Siapa tahu mungkin dengan adanya ini ada alternatif kegiatan yang bisa lebih membuat mereka itu lebih punya value seperti dibanding sekedar hanya menghibur diri dengan cara menonton pesta-pesta seperti itu ya. Oke, mungkin kita lagi. Oke, boleh di-spill nggak sih kegiatan-kegiatan dari Januari sampai bulan ini apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas bergerak bersama? Untuk kegiatan mulai Januari itu ada beberapa, mulai dari kegiatan sosial, peduli sosial. Yang kemarin misalnya apa tuh, kayak gimana? Ada salah satu warga yang kena kanker tumor. Oke. Itu kami mengumpulkan donasi, kemudian membawa ke pasien. Iya. Okay. Kemudian setelah itu selain daripada itu kegiatan sosial lainnya yaitu membantu masyarakat yang stunting. Kurang gizi. Iya. Contohnya dengan menyalurkan bahan makanan pokok, telur, sayur dan lainnya. Untuk pendanaannya ini swadaya atau menggerakkan donasi melalui online dan offline atau seperti apa bentuknya? Masih swadaya dari teman-teman komunitas. Kemudian, iya. Oke, boleh sekarang Pak Ketuanya. Oke, nah boleh ditambahkan lagi untuk sumber dana setiap melakukan kegiatan itu bagaimana bentuknya? Apakah memang istilahnya patungan atau merekrut atau melibatkan sponsor, tapi ada feedback ya seperti itu, atau memang cuma istilahnya bukan sponsor tapi donasi gitu, atau jangan-jangan ketiganya dan sebagainya? Bagaimana bentuknya? Untuk pendanaan kami selama ini itu lebih kepada istilahnya orang Makassar itu ceka-ceka. Oke. Ya, ceka-ceka kita. Kayaknya bukan ceka-ceka deh. Ceka-ceka bukan bahasa Makassar deh. Bahasa apa itu? Apa? Ya, kongsi-kongsi. Apa kan namanya? KS. Yang penting bukan BSBS. BSS ya, betul. Oke. Jadi itu murni dari kita anggota komunitas. Itu ada semacam setiap kegiatan itu kita kongsi-kongsi ya, begitu. Untuk kalaupun ada donasi dari luar itu sejauh ini belum ada sih. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan termasuk yang membutuhkan pendanaan itu kita masih alhamdulillah teman-teman supportnya luar biasa, semangatnya luar biasa di dalam berkegiatan. Ya, termasuk tadi kegiatan pemberian santunan stunting untuk stuntingnya kurang gizi di desa kami, karena kebetulan kami juga bekerja sama dengan BKKBN dan pemerintah desa setempat ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penyelenggaraan jenazah. Itu seperti ini menarik nih, seperti apa? Ya, itu kemarin alhamdulillah kita sudah laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Jadi sebenarnya bulan Ramadan kemarin itu betul-betul alhamdulillah kita maksimalkan dengan beberapa kegiatan sampai akhir. Ini saya penasaran serius, penyelenggaraan jenazah itu maksudnya seperti apa? Apakah kita mengedukasi orang untuk bisa jadi tenaga-tenaga penyelenggara jenazah selanjutnya, atau misalnya kita memberikan bantuan untuk pengadaan alat dan sebagainya ya, properti untuk setiap ada orang yang meninggal itu dipakai, atau seperti apa bentuknya? Oh ya, jadi ini sebenarnya program adalah kebetulan Pak Muhammad Idris Desore ini
beliau adalah juga imam desa Kalimandale. Masya Allah. Ya, beliau yang punya saran ide untuk penyelenggaraan jenazah. Kebetulan mungkin untuk lebih jelasnya bisa di-spill dulu untuk penyelenggaraan jenazahnya, karena ini beliau menarik nih. Ini ya, nggak pernah saya bahas dimanapun ini penyelenggaraan jenazah ini. mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana sejarahnya. Kita mau lompat atau mau berurut? Langsung saja mungkin. Langsung saja. Untuk program jenazah dulu. Ya. Oke, boleh tahu bagaimana maksudnya itu program penyelenggara jenazah? Oke, jadi sebenarnya program ini juga sudah lama kita ingin programkan, dan semenjak saya jadi imam desa ini juga adalah salah satu program pertama yang sempat saya beberapa kali ingin laksanakan tapi tidak bisa. Tapi melalui komunitas ini alhamdulillah terlaksana. Hanya dalam beberapa hitungan langsung terlaksana. Pelatihan penyelenggaraan jenazah ini saya melihat bahwa di kampung-kampung itu hanya image orang bahwa yang bisa memandikan jenazah itu hanyalah orang-orang khusus saja. Iya, tidak betul. bisa sembarang. Betul. Iya. Itu yang selama ini kita kenal ya, betul. hafal bahwa nggak boleh sembarang. Nggak boleh kayak gitu. sembarang. Okay. Saya ingin merubah image mereka, bahwasanya siapapun itu yang sesuai dengan syaratnya itu ada, itu bisa masuk. Bisa menjadi penyelenggara jenazah. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja. Setiap dusun kalau misalnya ada warga yang meninggal dunia, itu masih susah untuk mencari penyelenggara jenazah. Sehingga lahirlah ide kami untuk kemudian bagaimana kalau setiap dusun itu ada penyelenggaranya. Jadi setiap ada warga yang meninggal, nggak usah jauh-jauh cari. Nggak usah bingung, Nggak usah bingung. kelimpungan. Aduh gimana Nggak usah nih cari, ya? iya. Oke. Sehingga dengan kegiatan itu kami bermaksud untuk mengedukasi masyarakat bahwa bapak dan ibu itu menjadi penyelenggara bukan hanya orang tertentu. Bapak ibu bisa. Makanya Nah, di sini penyelenggara jenazah itu dia berbentuk tim atau individu? berbentuk tim. Oke. Berbentuk tim. Misalnya apa nih, bisa dijelasin? Tim. Jadi setiap dusun itu kami minta tim. Tim penyelenggara terdiri dari berapa orang? Dari 3 orang. Laki-laki semua, perempuan semua? Laki-laki, tim 1 laki-laki, tim 2 perempuan, 3 orang. Setiap dusun. Iya. Oke, jadi dalam satu dusun itu 2 gender. Betul. Terdiri dari 6 orang totalnya. Iya. Berarti kali 5 dusun 30 iya, orang. 30 orang. Itu sudah dieksekusi atau masih berjalan atau baru persiapan atau kayak sudah gimana? dieksekusi. Oh, sudah dieksekusi. Kami eksekusi itu 10 Ramadan. Oh, Masya Allah. 10 Ramadan luar itu biasa. kami laksanakan dan alhamdulillah sangat menarik sekali. Ini masih jarang terjadi loh. Boleh minta tepuk tangan dulu ya untuk komunitas. Iya, ini bahkan belum pernah kita bahas di sini di Smart FM tentang penyelenggaraan jenazah gitu. Oke. Nah, kalau untuk ide-ide seperti itu, apakah pemerintah setempat dilibatkan atau ada support secara materi dan di luar materi atau seperti apa? Oh iya tentu, tentunya kami berterima kasih kepada pihak pemerintah khususnya di desa kami di desa Kalimandale yang sangat luar biasa. Boleh disapa-sapa pemerintah. Jadi sangat luar biasa. Kami dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Dukungan untuk kepemudaan dari pemerintah setempat sangat luar biasa sekali. Tentunya dalam setiap kegiatan itu selalu kami mengikutkan ya, selalu kami memberitahu pemerintah setempat untuk kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Dan jadi kegiatan ini juga kami tidak bisa kalau misalnya tidak mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah, karena kami dengan pemerintah harus harus menjadi harus bekerja sama, harus bekerja sama untuk membangun desa. Tapi boleh kalau kita jujur-jujuran, jujur aja nggak apa-apa. Selain dukungan sosial ya kan pasti direstui. Apakah ada juga dukungan dalam bentuk materi pengadaan? Oh dan ada. sebagainya? Ada. Wah, luar biasa. Tentunya ada. Jadi memang full dukungan ya. Full dukungan. Mulai dari syarat-syarat penyelenggaraan, administrasi, materi, dukungan sosial ya. Betul. Luar Sangat biasa ini memang. Oke, baik. Ini unik sekali saya dengar dan memang mungkin untuk orang-orang yang bergelut di bidang agama ini biasa.
Tapi bagi mungkin smart listeners yang ada di rumah yang masih awam ini apa? Ini seru, unik ya. Wah, sampai sedetail itu ya penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah kayak gitu ya. Oke, saya pun sangat tertarik mendengarnya. Sedikit informasi bahwa ternyata dari pelatihan itu kami menunjuk bukan hanya orang-orang tua, bapak, ibu, peserta, tapi kami sendiri menjadi garda terdepan. Kalau ada warga yang meninggal, kami ini pemuda harus terjun, untuk menjadi penyelenggara. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kalau zaman-zaman dulu kan sebelum kita punya banyak data atau edukasi, orang-orang yang dianggap pantas itu adalah orang-orang tertentu, tidak sembarang gitu. Namun ternyata itu bisa ditepis bahwa ini boleh bagi siapa yang siap dan bersedia, ada prosedurnya, ada ilmunya ya. Seperti itu. Bukan tidak sembarang dalam artian orang yang disakralkan, dikeramatkan, bukan kayak gitu ya. Betul. Iya kan? Kayak kesannya tuh zaman dulu mistis banget ya kalau misalnya nggak sembarang. Iya, gitu ya. Oke, baik. Saya ke Bapak nih, Denrani. Nah, kalau kegiatan-kegiatan lain yang kita hafal dan pernah kita lakukan selain tadi stunting, kemudian penyelenggaraan pelatihan jenazah, apalagi tadi? Donasi kemanusiaan. Masih ada nggak yang kita bisa jelaskan? Salah satunya di ya, boleh diungkap semua ya, diungkap. Yes. Mengungkapkan kebenaran dan kebaikan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan itu kita juga adakan itikaf. Ya, selama 10 hari kalau tidak salah Pak Iman ya. 10 malam terakhir. Kalau animo dari masyarakat atau sangat antusias berpartisipasi. Ini bagaimana dinamikanya dalam 10 hari itu, mulai dari penyelenggaraannya, tantangan, apa dinamika yang terjadi selama 10 hari itu? Dinamika hal-hal yang terjadi gitu. Hal-hal yang terjadi. Ya, hal-hal yang positif saja Pak ya. Enggak ada yang baku dorong. Tidak ada ya. Kita mau dulu ke Lola ini. Kita mau dulu dinamika yang terjadi pada saat itu mungkin ya pembagian konsumsi saja. Gimana maksudnya? Ya, konsumsi. Gimana maksudnya? Mungkin digilir itu pada saat itu kita ya makan sahurnya Pak. Karena banyak yang banyak anggota yang mau dikasih makan. Itu digilir dendro malam pertama, ini malam kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Yang bertugas. Ya, bertugas menyiapkan. Dan itu betul-betul dana yang kita pakai itu dana pribadi. Oke. Iya. Atau jangan-jangan selain dana pribadinya datang dari kita-kitanya ini, atau mungkin jangan-jangan para peserta itikaf ini juga selain itu membawa makanan juga, atau bahkan malah menyumbang atau gimana nih? Iya. Saya kira anggota yang ada di situ, yang termasuk di komunitas ini Pak, dia yang berperang membawa makanan. Iya. Jadi di samping yang sudah ada, mereka pun bawa. Iya, apapun ada di rumahnya ya silahkan dibawa, tapi tidak dipaksa. Seperti itu. Berarti ini dongnya bisa mencukup-cukupkan, membarter-barter makanan ya. Kayak tukar-tukar kado gitu ya. Yang lagi hits. Jadi siapa yang bawa apa, siapa yang bawa apa gitu. Akhirnya kemudian dibagi-bagi, akhirnya banyak gitu ya. Tercukupi. Luar biasa. Masih ada kegiatan lain atau mungkin akan dilaksanakan? Masih ada. Masih banyak. Masih ada kan? Masih berlangsung saat ini. Itu ada program kami namanya Gasmi. Berapa kilo? Gasmi itu sebuah singkatan. Apa tuh Pak? Gerakan subuh Jumat. Jumat ibadah. Jadi kegiatan kami itu sholat subuh berjamaah, kemudian ada kajian, sarapan bersama. Oh, ada sarapan bersamanya? Iya. Enggak sekalian bagi-bagi sayur mentah di pagi hari. Dan terakhir itu kegiatan Anangkasi Masigi. Iya, jadi kita itu bersih-bersih masjid. Jadi bukan tangkas segi, Anangkasi. Jadi kita yang membersihkan.
Ya, jadi itu salah satu program kami. Okay. Yang alhamdulillah ini baru rencana kami akan laksanakan di setiap Jumat di semua masjid yang ada di Desa Kalemandale. Kalau misalnya apa sampai ke situ nggak sih kalau misalnya komunitas bergerak bersama ini sampai juga mengurusi kayak atau membantu pemerintah setempat dalam menghimpun iuran-iuran kalau misalnya ada orang yang berpulang gitu, kayak apa sih namanya, Sinoma apa ya? Sinoma. Iya, itu sampai ke situ nggak sih atau gimana? Itu termasuk salah satu program nggak sih atau enggak? Atau mungkin bakalan dijadiin atau gimana? Iya, kebetulan kemarin dengan Pak Iman. Hostnya bagus ya, ngasih ide ya. Kemudian iya. Malah saya ngasih ide gitu ya. Alhamdulillah termasuk sudah jadi Pak Iman dari ide Pak. Oke. Kita pengadaan tenda ya. Iya, tenda itu dari konsekuensi dari masyarakat. Oke. Yang kita laksanakan. Kemudian kalau TPU masih aman? Apakah sudah harus beli lagi atau kayak gimana? Masih aman ya? Aman. Oke. Ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri sedap ya. Oke, boleh dilanjutkan lagi tadi penjelasannya sih yang sempat terpotong. Termasuk itu masyarakat berantusias karena ide-ide yang kita keluarkan pada saat itu didukung oleh masyarakat. Seperti itu. Insyaallah. Iya. Jadi bukan hanya tenda itu yang ada. Kebetulan di dusun kami itu, di desa kami itu sudah ada kursi juga. Ya, jadi kursi itu dan tenda itu siap digunakan ketika ada macam itu tadi musibah kematian ataukah kegiatan-kegiatan sosial lainnya pun yang Tazkiratul Maut juga ya. Iya. Itu bisa digunakan oleh siapapun itu, oleh masyarakat. Sekedar menambahkan juga. Boleh. Biasanya kalau ada warga yang meninggal dunia itu yang paling dia butuhkan yang pertama kan malam takziahnya. Yang paling dia butuhkan itu adalah soundnya, kemudian amplop penceramahnya. Itu jadi masalah sebenarnya. Nah, melihat fenomena itu akhirnya saya dengan teman-teman berinisiasi kita beli speaker. Itu kita beli speaker supaya ketika ada malam takziah keluarga yang berduka tidak lagi repot-repot untuk mencari sound karena kami disediakan. Kemudian yang kedua, kami dari komunitas juga itu mengumpulkan dana untuk kemudian bagaimana takziah itu tanpa memberikan beban kepada keluarga yang berduka. Jadi kami memberikan atau menanggung, misalnya kami tanggung malam satu, malam kedua kami tanggung amplop penceramahnya, seperti itu. Jadi itu adalah bagian asal dari, jangan tanggung dosa ya. Masing-masing aja nanggungnya ya gitu ya. Iya, itu bagian dari program kami dan juga sudah terlaksana. Iya, juga sudah terlaksana. Masya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk pemuda komunitas bergerak bersama Desa Kalemandale. Oke, nah kalau untuk ini kan memang baru ya, tapi pasti berpikir visioner dong ya ke depan. Kira-kira ke depannya mau ngapain? Tapi mungkin kita spill aja dulu untuk perekrutannya. Apakah sudah ada prosedur atau format untuk merekrut angkatan-angkatan selanjutnya? Dan kalau misalnya ada itu kira-kira kalau memang belum fix ya, waktunya boleh nggak sih dikasih bayangan kira-kira mungkin tahun depan atau bulan bagaimana, seperti apa alurnya kalau misalnya ternyata pemuda-pemuda Desa Kalemandale ini ingin bergabung di batch 2 atau angkatan berikutnya gitu. Apakah angkatannya itu setiap tahun atau setiap 3 tahun atau seperti apa? Jadi memang sempat kami juga pikirkan itu karena butuh perekrutan itu ya. Jadi sedikit informasi bahwa untuk sekarang ini jumlah komunitas kami masih minim sebenarnya, kurang lebih 30-an orang yang baru bergabung. Itu pun gabung ya hanya diajak begitu. Ya diajak aja gabung aja, ya tidak ada istilahnya perekrutan bagaimana yang formal begitu, yang kayak pelatihan. Tapi bisa ke depan kita programkan dibarengi dengan latihan dasar kepemimpinan LDK LDK sekaligus perekrutan mungkin di situ, dan insya Allah mudah bisa tahun ini ya, karena kami ini sekarang lagi fokus untuk menjalankan program yang ada, termasuk tadi sempat disinggung oleh Den Dorong kegiatan GASMI
Jadi ada di poin keempat itu sebenarnya kita mencoba bagaimana berkolaborasi ataupun menjadi cerminan kegiatan program kegiatan dari pemerintah Kabupaten Goa. Dari saya sedikit spill sedikit. Jadi ada 4 item itu, ada namanya Goa Masanang. Apa? Goa Masanang. Ini program Bupati Goa yang terpilih sekarang Ibu Haja Husnia. Boleh dibantu diterjemahkan mungkin smart listeners, Masanang itu maksudnya apa ya, di dalam bahasa Indonesia? Jadi ada 4 program 100 hari beliau Bupati Goa yang terpilih sekarang, yaitu Goa Masanang. Artinya itu Goa aman. Ya, aman. Tentram ya? Ya, tentram. Masanang itu bahasa Makassar. Kemudian ada namanya Goa Carade atau Goa Pintar. Ya. Kemudian ada namanya Goa Salewangang. Itu apa tuh? Sehat. Ya, Goa Sehat. Ya. Kemudian ada namanya Goa Anangkasi atau Goa Bersih. Nah, jadi dari antara 4 ini ada 3 program dari Kabupaten Goa yang coba kita laksanakan juga di komunitas kita melalui program GASMI itu, gerakan subuh Jumat ibadah, yaitu Goa Bersih. Ya, itu kita coba dengan membersihkan masjid atau pemuda Anangkasi. Ya itu. Kemudian Goa Carade itu termasuk dalam kajian Islam yang kita laksanakan, memberikan pemahaman-pemahaman tentang keislaman kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga programnya itu Goa Sehat. Ya, atau Salewangan itu kita memberikan dengan cara memberikan sarapan bersama, sarapan yang sehat, yaitu basang. Itu bahasa Makassar itu basang. Bubur. Kayaknya kalau ada jagung. event bagus sih jalan-jalan ke desa Ya, bisa. Itu adalah sarapan sehat yang harapan kita mudah bisa menyehatkan jamaah dan masyarakat sekitar. Itu yang kita coba juga laksanakan di program kita, mengikuti program Bupati Goa yang baru seperti nanti itu. Kalau menerapkan Goa Carade untuk pelatihan misalnya LDK, tapi lebih ke cenderung pelatihan public speaking, calling saya. Ini bisa bercanda bisa serius juga ya smart listeners ya. Pelatihan public speaking calling saya. Oke, baik, luar biasa. Gimana Kak Dedi, kita masih punya waktu atau oke 5 menit lagi? Kayak judul lagi ya. Oke, saya ke Ustadz yang di ujung. Boleh kesimpulan obrolan kita pada hari ini dan apa pesan-pesannya untuk pemuda-pemuda desa Kalimandala. Oke, terima kasih. Yang bisa saya sampaikan melalui momen ini bahwasannya kehadiran komunitas ini merangsang pemuda untuk kreatif. Itu harapan kami. Kemudian harapannya kami ke depan ini pemuda lebih maju, membangun bangsa dengan memulai dari membangun desa. Iya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya Denrani. Enggak, beratur. Oke, selanjutnya apa nih yang apa harapannya untuk komunitas bergerak bersama dan untuk pemuda juga apa harapannya? Harapannya semoga kedepannya pemuda-pemuda yang mempunyai talenta di desa Kalimandale bisa bergabung dan bisa bergerak bersama di komunitas kita, terutama untuk memajukan desa kita dan program-program yang ada di kabupaten kita, yaitu Kabupaten Goa. Mungkin itu, Pak. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, boleh. Enggak berurut. Harapannya sih kalau di komunitas kami ini mudah-mudahan para pemuda yang lain itu bisa bergabung. Ya, karena dengan adanya komunitas ini mudah-mudahan pemuda-pemuda yang sebelumnya sudah ada itu bisa menjadi role model buat mereka. Ya, sehingga dengan adanya role model tentu bisa memberikan dampak yang positif bagi mereka untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Selanjutnya
kalau saya boleh ini bertanya, gimana sih sebelum memberikan kesimpulan dan harapannya, gimana kira-kira caranya buat kita buat betah gitu ya, pemuda-pemuda, tapi mereka tidak pindah ke kota atau tidak urbanisasi gitu, karena kan di kota bagi mereka itu jauh lebih menarik. Gimana caranya? Apa perlu diikat mereka? Diikat di rumah masing-masing atau seperti apa? Ada program-program tertentu? Salah satu program yaitu memberikan edukasi, pelatihan skill public speaking. Dan rencana ke depan ini setelah ini ada program kami yaitu pelatihan videographing. Wah, luar biasa, keren. Bekerja sama dengan Insyaallah BLK Makassar. Oke. Kesimpulan dan harapan-harapannya apa? Silakan. Berbicara tentang pemuda, ya, pemuda itu berbicara tentang masa depan. Jadi pemuda memberikan aksi, bukan obral janji. Oke, selanjutnya Pak Ketua. Saya sampai lupa apa yang mau saya sampaikan ini karena dengan closing statement yang luar biasa. Boleh disampaikan dalam bahasa daerah, boleh. Jadi ya saya sangat bersyukur. Yang pertama terima kasih kepada Radio Smart FM yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengisi acara pada sore hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan eksis terus. Amin. Ya. Dasi. Kemudian harapan kami kepada pemuda yang khususnya dari desa Kalimandale, mari kita sama-sama membangun desa. Artinya kalau bukan kita siapa lagi? Masa kita tunggu orang lain dari luar untuk membangun desa kita, kan tidak. Dan saya kira pembangunan itu seperti kata Bung Karno, bahwa berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia. Ya, bayangkan kalau di Kalimandale ini bukan cuma 10 pemuda, Pak. Kita saja ini sudah 5, di komunitas sudah berapa? Itu bersatu padu menggerakkan semua potensi, kita bangun desa sama-sama melalui pergerakan kita di khususnya di kepemudaan, dan insya Allah akan berdampak secara sosial keagamaan di masyarakat. Seperti itu. Itu harapan. Semoga saya bisa juga jalan-jalan ya ke desa. Siap. Makan basang. Boleh. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari komunitas bergerak bersama Desa Kalimandale. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Dan tentunya itulah tadi pembahasan kita ya dengan tema peran pemuda dalam perspektif sosial, keagamaan dan kemasyarakatan di desa di program Smart Community. Dan luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi. Ya, utamanya tadi ada bahasan yang memang ini tidak pernah dibahas tentunya di radio kita, dan ini sangat unik dan sangat membuat saya penasaran, dan alhamdulillah sudah tercerahkan ya untuk kita semua dan tentunya untuk smart listeners yang ada di rumah. Demikian program Smart Community hari ini yang selalu tayang pukul Rabu, selalu mengudara ya pukul 5 hingga pukul 6. Saya ucapkan terima kasih banyak seluruh kru ya Smart FM dan tentunya teman-teman komunitas bergerak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa pekan depan dalam program Smart Community. Sampai jumpa.